Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Jumpa lagi kami di siaran atau channel Klapos Sukacita. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kami kesempatan lagi untuk menikmati kebaikan-Mu. Di saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat menguatkan iman dan percaya kami. Kami minta Tuhan, tuntunlah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kepada kami pengertian-pengertian yang benar dari Tuhan, supaya kami mampu untuk memahami dan mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Mari ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan di saat ini terambil dari Efesus. Efesus pada pasalnya yang kedua, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian ini dengan judul "Semuanya adalah Kasih Karunia". Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Demikianlah jauh bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu pemirsa Klapos Sukacita yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita tahu hidup ini karena Tuhan. Kalau sampai dengan detik ini kita masih ada, kita masih hidup, kita bisa melihat, kita masih bernapas, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena bisanya kita. Kalau kita ada sampai dengan detik saat ini, itu karena belas kasihan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini merupakan sebuah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tahu bahwa Tuhan telah menderita, mati dan bangkit menyelamatkan kita. Kita memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu ketika kita masih ada di dunia ini, maka kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu pemirsa Klapos Sukacita yang diberkati Tuhan, pada bagian Efesus ini kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa ini sebuah kiriman surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Lewat bimbingan Paulus, dia mau menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa kehidupan yang mereka alami itu bukan karena usaha mereka, bukan karena kerja keras mereka. Semua yang mereka bisa lakukan itu karena belas kasihan dari Tuhan. Pada bagian kita ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Secara tegas Paulus mau menyampaikan kepada orang-orang atau kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa sesungguhnya kehidupan kemanusiaan kita lemah. Oleh karena itu kita butuh Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Sebab sebagai manusia kita terlalu banyak melakukan dosa. Yang ada di dalam dosa berarti dia jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, dia selalu melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Paulus bilang, dahulu kamu mati karena dosa. Paulus mau mengingatkan jemaat ini bahwa sebagai manusia banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka telah mengikuti jalan dunia ini, tidak mengikuti jalan Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mau menegaskan kepada mereka untuk bagaimana kehidupan mereka ada di dalam Tuhan. Kamu hidup di dalamnya, artinya hidup di dalam dosa itu. Kamu hidup mentaati
penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Paulus mau menekankan kepada mereka supaya mereka segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa mereka itu, lalu hidup kembali kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, begitupun dengan kehidupan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang benar di tengah-tengah hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka kehidupan kita ini akan diberkati. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mau supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Kita tidak mudah terpancing, kita tidak mudah tergoda, kita tidak hidup dalam kedagingan lagi. Karena kehidupan kita benar-benar diubah. Kita mau membiarkan kehidupan kita di dalam firman, maka sudah tentu kehidupan kita benar-benar akan diberkati oleh Tuhan. Nah, permisa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini akan menjadi dorongan dan menjadi motivasi kepada kita, bahwa mari kita mengambil komitmen dan keputusan supaya kita tidak tinggal lagi dalam dosa. Lewat firman Tuhan, hidup kita diubahkan, pikiran kita diubahkan dan dipulihkan, sehingga hidup kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan dan memotivasi hidup kita hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di saat ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mampu memahami dan mendalami firman Tuhan. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kami pun juga demikian. Kami mau dinasihati, supaya kehidupan kami ini benar-benar diubahkan dan dipulihkan. Kami mau benar-benar hidup di dalam firman. Karena hanya oleh Tuhan sajalah kehidupan kami mengalami keselamatan. Dan oleh sebab itu, ketika hidup kami akan diubah, maka kehidupan kami akan diberkati. Hidup kami diubahkan karena kami mengambil komitmen dan satu keputusan untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama, lalu masuki kehidupan yang baru, karena hidup kami ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati semua pemirsa Klapos Sukacita yang mendengarkan berita Injil ini. Kami percaya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Lewat doa kami di saat ini, hidup mereka semakin diberkati. Mereka tidak bimbang, khawatir lagi, karena hidup mereka semua, hidup kami semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan, iman kami semakin kuat untuk menghadapi hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.